Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bertemu lagi dengan saya Pak Aji dan juga Bu Puput. Nah, kali ini kami akan membahas tentang puisi rakyat. Puisi rakyat ini adalah pelajaran kelas 7 di semester 2 ya. Jadi kalian dengarkan baik-baik, kalian lihat baik-baik, kalau perlu kalian catat di buku tulis. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian. Jadi pengertian puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi puisi rakyat itu berkembangnya pada zaman dahulu ya. Oke, kita lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-ciri puisi rakyat: yang pertama, bersifat turun-temurun. Yang kedua, tidak diketahui siapa pengarangnya atau nama lainnya anonim. Yang ketiga, diceritakan dari mulut ke telinga, jadi penyampaiannya itu secara lisan. Yang keempat, bersifat kaku. Artinya bersifat kaku itu tidak bisa berubah-ubah atau bentuknya seperti itu. Yang kelima, terikat oleh aturan-aturan tertentu, jadi ada aturan yang mengikatnya. Yang terakhir, pengulangan kata dan juga jumlah baris dalam setiap bait bisa di awal atau di akhir saja atau yang disebut dengan rima. Jadi di dalam puisi rakyat itu biasanya terdapat rima atau saja. Oke, lanjut ke jenisnya. Jadi sebenarnya puisi rakyat itu jenisnya banyak sekali, tetapi yang kita bahas kali ini kita lebih fokus kepada 3 jenisnya. Yang pertama itu pantun, yang kedua itu gurindam, dan yang ketiga itu syair. Oke, kita mulai yang pertama yaitu pantun. Pantun berasal dari kata patuntun. Ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar maupun membacanya. Jadi pantun itu dari kata patuntun. Untuk ciri-cirinya, pantun itu yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1, 2 itu namanya sampiran. Baris ketiga dan keempat namanya isi, dan sajaknya dalam pantun itu bersajak AB. Oke, kita lanjut jenisnya. Jadi jenis pantun itu ada yang pertama, pantun nasihat. Jadi kalau pantun nasihat ini berisi nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran kebaikan. Yang kedua, pantun teka-teki. Kalau pantun teka-teki ini artinya adalah pantun yang isinya itu tebak-tebakan. Itu namanya pantun teka-teki. Dan pantun teka-teki ini cara penyampaiannya itu secara bergantian atau berkelompok atau berbalas. Yang ketiga, pantun jenaka. Kalau pantun jenaka itu isinya tentang hal-hal yang lucu. Yang keempat, pantun agama. Kalau pantun agama berarti isinya itu tentang kerohanian, tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan. Yang kelima yaitu pantun anak. Kalau pantun anak ini adalah pantun yang isinya ditujukan untuk anak-anak. Yang terakhir, pantun berkasih-kasihan. Berkasih-kasihan itu artinya adalah pantun yang isinya tentang hal-hal romantis atau tentang percintaan. Ini biasanya disampaikan oleh anak remaja ya. Oke, lanjut ke yang kedua, jenis puisi rakyat yang kedua yaitu gurindam. Nah, gurindam berasal dari bahasa India atau Tamil, yaitu kirindam, yang artinya itu mula-mula atau perumpamaan. Jadi gurindam itu berasal dari bahasa India, artinya itu bisa perumpamaan, bisa juga isinya tentang nasihat. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, gurindam itu terdiri 2 baris. Jadi dalam satu bait itu hanya terdiri dari 2 baris, dan sajaknya itu AA. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, semua barisnya, jadi baris 1 dan 2 itu semuanya isi. Yang keempat, isinya tentang nasihat. Dan yang terakhir, setiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Untuk jenisnya ada 2. Yang pertama, gurindam berangkai, dan yang kedua, gurindam berkait. Gurindam berangkai itu artinya setiap
setiap kata di awal baris itu memiliki kesamaan. Jadi kata di baris pertama sama kata di baris kedua di awal itu sama ya katanya. Kemudian untuk gurindam berkait itu artinya gurindam yang baris satu dan baris keduanya ini memiliki kaitannya. Jadi saling berkaitan, saling berhubungan ya. Oke, lanjut ke jenis puisi rakyat yang ketiga yaitu syair. Syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu'ur yang artinya perasaan. Jadi syair itu dari bahasa Arab atau lebih tepatnya dari negara Iran. Kalau dulu namanya Persia, kalau sekarang namanya Iran. Untuk ciri-cirinya, syair terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Kemudian sajaknya A. Dan isi di dalam syair itu maknanya biasanya berisi tentang cerita atau berisi tentang nasihat. Kemudian yang keempat ciri-cirinya semua barisnya adalah isi. Dan yang terakhir ciri-cirinya setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Oke, kemudian kita lanjut jenisnya. Jenis syair itu ada yang pertama syair panji. Kalau syair panji itu adalah syair yang isinya menceritakan kehidupan di kerajaan atau di suatu istana. Kalau syair romantis ini syair yang isinya tentang percintaan. Yang ketiga syair sejarah berarti membahas tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Yang keempat syair agama ini adalah syair yang isinya membahas tentang ketuhanan atau kerohanian. Dan yang terakhir syair kiasan. Syair kiasan ini hampir sama seperti syair romantis, tetapi bedanya kalau syair romantis itu objek yang dibahas itu manusia, kalau kiasan objek yang dibahas itu bisa hewan, bisa juga tumbuhan atau yang lainnya. Jadi bukan manusia. Oke, lanjut ke unsur kebahasaannya. Jadi di dalam puisi rakyat itu ada unsur kebahasaannya. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan kalimat saran atau anjuran. Yang ketiga menggunakan kalimat ajakan. Yang keempat menggunakan kalimat seru. Kalimat seru itu seperti wah, aduh, hai, dan lain-lain. Yang kelima menggunakan kalimat larangan. Kalau kalimat larangan ini biasanya ditandai dengan kata jangan. Dan yang terakhir menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Jadi dalam puisi rakyat, baik itu syair, pantun, atau gurindam, di dalamnya itu pasti terdapat kata penghubung. Nah, oke, sekian penjelasan dari kami tentang puisi rakyat. Apabila kalian ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.